Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudara sekalian, sejenak kita sediakan waktu kita bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Yang pada malam hari ini kita sampai pada telaah surah Mudaththir. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idin yawmun asir ala kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida summa yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiruhu su'uda innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basara thumma adbara wastakbara faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlun bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawa'atul lil bashar alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imanan wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minin wa yaqulu alladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allahu fi hadzal masala
kadzalika yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikru wa ma hiya illa dhikru lil bashar kama qamar wa laylin sekalian, surat ini seperti halnya surat sebelumnya membicarakan awal-awal turunnya risalah tugas berat dari Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan dalam bahasa Al-Quran jadi Rasulullah itu mendapatkan gelar dan mengajar yang mengajak kepada tujuan asli perjalanan hidup manusia. Apa yang mesti dijalani? Ya perangkat-perangkat di sini yang status pembekalan Islam. Kemudian tugasnya itu namanya tugas penggambaran. Tujuan penggambaran yang memurnikan hanya semata hamba Allah dengan masa depan. Dalam surat Yusuf disebutkan, Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, inilah jalanku. Ya jalan dakwah itu. Ad'u ilallah. Ya ayat itu dakwah, artinya apa? Mengajak. Kepada siapa? Tujuan Allah. Jadi menggapai ridhonya Allah. Dan dalam bahasa Al-Quran, ibtigha'a wajhillah, hanya punya harapan wajhullah, wajah Allah, diterjemahkan ridho. Dalam bahasa pengantar yang paling bisa dipahami, di wajah ini ada mata. Supaya apa? Ketika dipandang Allah itu semuanya mempesona Allah. Makanya dalam hadis, ajaban li amri mukminin, semuanya mempesona urusan orang beriman. Baik saat mendapatkan kenikmatan bertambah taatnya syukur. Kalau mendapatkan cobaan di dalam menempuh jalan ini, dia bersabar, tidak menyerah. Jadi terus berjalan menuju satu tujuan Allah. Jadi ad'u ilallah ala basyirah, di atas pandangan. Jadi Islam itu punya cara pandang. Yang cara pandang ini supaya kita menggunakan dalam memahami keberadaan ini, bahwa ada ini bukan mengadakan dirinya, tapi ada yang mengadakan. Yang mengadakan yang ada ini, itulah yang ada sebenarnya. Siapa itu? Allah. Bukan berdekat pada alam sebab akibat. Ada yang menciptakan sebab, ada yang memberdayakan sebab akibat. Itu tujuan kita. Basyirah di sini ya, pandangan-pandangan logis yang bisa diajarkan, dipelajari, bisa didialogkan, bisa diajak untuk menjadi bahan tukar pemahaman. Basyirah. Siapa anak? Aku pribadi Rasulullah. Wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti jejak jalan dakwah ini. Kita kan punya wewenang
mengajak diri orang-orang dekat kita. Dan ini yang harus dipelihara. Jadi hasrat ini harus diarahkan kepada hasrat hukumnya Allah. Allah punya hasrat hukum memerintah, melarang. Jadi di sana ya. Nah, makanya ini awal-awal semacam itu tugas berat ini. Maka dipanggil ya ayyuhal muddatsir. Dari kata mutadatsir dihubungkan ya. Taknya kekal sehingga muddatsir, wahai yang berselimut. Ini awal mula Rasulullah beradaptasi dengan alam malaikat dingin ya. Pokoknya disekap di Hira itu merasakan dingin luar biasa, sehingga sampai pulang pun merasakan semacam itu. Peristiwa ini belum dikenal. Siapa yang datang, coba bayangkan kejiwaan Nabi waktu Rasulullah waktu itu bersinggungan dengan alam yang bukan alamnya. Apalagi ini membawa pesan-pesan khusus untuk mengingatkan manusia akan tujuan diadakannya oleh Allah. Berat tugas ini, karena standar ini sudah ya dilupakan oleh mayoritas manusia pada zamannya. Ya tidak menutup kemungkinan hari ini pun semacam itu kan, pandangan hidup. Lupa tujuan hidupnya, lupa masa depannya, lupa cara hidupnya. Dan itu butuh peringatan. Maka kum di sini bukan buka orang dulu. Dalam pandangan kita kan Rasulullah orang santai, tidur malas-malas. Ini awal-awal dapat tugas ini. Maka bangkitlah. Apa yang dibangkitkan? Kondisi kejiwaannya. Sebab manusia itu yang dikuasai kan jiwanya. Kalau jiwanya itu sudah dikuasai, maka akan diarahkan dengan diberi masukan-masukan ya, yang dengan masukan pemahaman tadi bisa terlena manusia, tidak mewaspadai ya, masa depannya akhirat, tapi yang diwaspadai dunia kita. Berpikir akunya, ketika aku ya orang dekatku, bukan itu kan? Oh, ini hendak untuk kemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sudah melampaui ikatan suku, bangsa, warna kulit. Berat tugas ini kan? Apalagi di hadapan Rasulullah SAW harus menghadapi sebuah pandangan hidup yang nanti akan diuraikan setelah ini ya. Jadi pandangan hidup yang mewakili hari ini. Ketika berbicara prestasi, apa tolak ukurnya? Ketika bicara masa depan, apa tolak ukurnya? Ketika standar pengabdian, apa tolak ukurnya? Ini kan sudah berbeda. Sedikit dibongkar oleh diingatkan kembali. Jadi membangun sebuah fondasi baru. Ya, yang fondasi ini bukan fondasi material, tapi fondasi pijakan di dalam mengambil sebuah kesimpulan. Mulia itu menurut fondasi siapa mulia? Terus kemudian tidak mulia, nilai siapa yang tidak mengukur untuk tidak mulia itu? Waktu itu kan bangsawan Arab yang punya kendali bisnis siapapun yang masuk area Mekah, sehingga Mekah itu menjadi apa? Pusat bisnis saat musim-musim haji. Di luar musim haji pun kebiasaan rutin untuk apa? Terlibat dunia perdagangan. Makanya
ada suratnya ya. Di ilafi Quraisy, ilafi rihlatas syita'i was-shayf, itu sudah punya hubungan-hubungan internasional waktu itu. Nah sekarang standarisasi nasional internasionalnya siapa? Standar internasional, orang mengatakan arus internasional siapa ini Pak? Ya, siapa yang tergerus arus itu? Ketika kita bicara peradaban kan barat. Dulu padahal barat itu ya kita kenal kan sejarah kelamnya barat, abad pertengahan barat itu. Ya, Masya Allah, hadirin Allah, kita lupa bahwa standar apapun di dalam kegiatan sesama kita yang dibahasakan dalam bentuk Isra itu standar hubungan sesama itu. Kalau bukan dicantolkan kepada hubungan langit itu tidak ada nilai bobotnya. Maka ini bangkitlah kamu, jelaskan. Ini tugas, walaupun harus menghadapi kekuatan ideologi materialisme pada zamannya, dan tidak menutup kemungkinan sampai hari ini mengajak itu dibuat kaum muslimin. Fa'andir, maka berikan ancaman. Ini kondisi bahaya, tapi orang terlena tidak memandang kondisi ini bahaya. Kenapa? Hasrat-hasrat keinginannya terpenuhi dengan pola-pola apa yang dibangun memudahkan sesama kita. Ya, dengan teknologi hari ini itu kan terkendali kita dengan teknologi hari ini. Gitu ya. Sehingga apa? Disimpulkan apapun hasrat keinginan kita yang kita inginkan cepat terwujud tanpa harus susah payah. Ini kan sebuah keberhasilan, sebuah nilai ajaran. Apakah ini bukan butuh peringatan? Kenapa kamu peringatkan saya sudah sadar? Padahal tidak sadar. Kenapa alam pikirnya itu sudah dikuasai konsep-konsep kehidupan yang kita kenal ketika jauh dari konsep-konsep kehidupan bahwa manusia itu hamba bagi Allah. Tujuan penghambaan itu supaya kita dikendalikan oleh Allah, bukan dikendalikan oleh sesama kita dengan masa depan akhirat, dan itu banyak dilupakan oleh manusia. Maka peringatkan hari ini teks ayat ini, mari kita pandai-pandai mencari ya, bukti-bukti kontekstualnya. Ini ya. Coba perang itu dijadikan penyelesaian, itu penyelesaian satu-satunya unjuk kekuatan, sehingga unjuk kekuatan mengintimidasi orang-orang yang tidak selaras dengan cara pandang dan pandangan hidupnya. Dia memberikan bukti-bukti kekuatan materialnya, jaringan organisasi militernya sudah menggulita, jaringan kekuatan bisnisnya sudah menggulita. Ini ya. Jadi apapun setiap saat bisa dirubah sesuai dengan corak warna yang mereka kehendaki. Nah, kondisi ini kan bagi orang-orang umum ya sudah nyaman kan? Sudah nyaman. Maka Angger ini berikan ancaman. Bagaimana bisa mengancam? Tidak punya kekuatan. Nah, waktu itu kekuatan yang dibangun Nabi adalah kesadaran. Manusia punya kesadaran. Ternyata apa? Memaknai benar tidak benar dan salah itu orang-orang yang memiliki kekuatan materi ya. Bangsawan pada zamannya. Kehendak kita menghadapi ini. Ini tugas baru dan itu butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya gimana? Kuatkan tekadmu bahwa engkau ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu Rasulullah mengalami kondisi kejiwaannya tercekam kan? Ini siapa yang mendatangi saya yang baru kenalan? Baru kenalan. Sampai dibawa ke warokok seorang kerabat dekatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena ini membaca kitab-kitab Muslim sebelumnya, Taurat, Injil. Akhirnya
simpulkan ada namus ya, jahat dari Musa yang pernah membawa hal sama kepada Nabi Musa. Maksudnya Jibril. Ini Jibril, jangan takut ya. Sehingga dia bisa mengenal dari informasi kitab Muslim sebelumnya Taurat Injil. Gitu ya. Nah, maka jangan takut sampai dia membesarkan hati Rasulullah. Andaikan waktu itu saat kau diutus menyampaikan kegiatan memberikan peringatan ini, saya masih muda, saya akan melakukan pembelaan kepada Allah. Saya akan pasang badan itu. Kenapa? Informasi ini sudah jelas pada kitab standar Muslim Taurat Injil. Saya betul kamu ini. Maka Rasulullah dibesarkan hatinya. Nah, kita pun hadirin rahimahullah harus mencari bukti-bukti di lapangan atas statement ayat bahwa apapun kegiatan aktivitas yang tidak disasarkan kepada pedoman ya pijakan konsep yang diturunkan itu menjadi sumber-sumber petaka di dalam kehidupan kita ini. Jadi ya, maka warabbaka dan pengaturmu Muhammad, penciptamu Muhammad, perawatmu Muhammad. Jadi ya, fakabir, maka besarkan. Kalau memang kamu keder menghadapi tugas-tugas ini, ya, kamu dibiar Allah. Ini ya, kekuatan materi yang ditampakkan kepada Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu keder. Kenapa? Hidup di wilayah kekuasaan Fir'aun mulai kecil kan. Dia tahu bagaimana Fir'aun mengeksekusi mati orang tidak sejalan. Bagaimana Fir'aun memfasilitasi orang-orang yang mendukung gagasan konsep hidup materialismenya. Ini ya. Maka Nabi Musa kan ketika mereka melakukan sebuah kejahatan, versi Fir'aun kan kejahatan. Apa kejahatannya itu? Saat Nabi Musa terlibat pembelaan orang yang sesuku, karena suku saya bela, benar salah saya bela. Yang dihadapi sesuku dengan Nabi Musa itu siapa? Warga asli Mesir. Di mana warga asli Mesir itu punya standar harus dibedakan dengan warga kelas. Walaupun orang dekatnya mulai kecil dirawat, tetap diposisikan sebagai penjahat. Kenapa? Konstitusi Mesir mengatakan apa? Warga asli itu harus dapat dispensasi nilai lebih daripada warga umum. Siapapun yang membunuh, salah maupun benar, dieksekusi mati. Itu nasionalisme Mesir waktu itu gitu. Jadi pertanyaannya gini, Fir'aun itu konstitusional kan? Konstitusional sekali, tidak merubah konstitusi. Walaupun orang dekatnya mulai kecil dirawat, diburu oleh alat-alat Fir'aun. Maka lagi Nabi Musa. Hadirin rahimahullah, ada pesan di dalam ketika pelariannya. Ya, di kemudian hari orang yang pernah minta tolong itu menghadapi masalah yang harus minta perlindungan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka Nabi Musa ketika melakukan pembunuhan itu kan dipukul langsung mati. Memang kuat Nabi Musa, posturnya besar. Ada kata-kata yang diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu petunjuk bagi kita. Keterlibatan kita, kepedulian kita itu ikatannya apa, itu permasalahan. Apakah suku yang sama, warna kulit yang sama, ideologi yang sama? Ini kan bermasalah. Ini sehingga Nabi Musa, Rabbi wahai Allah, mengatur saya. Bima an'amta alayya, dengan semata nikmat yang kau berikan kepada saya. Kalau aku narohirul lil muslimin, saya ini bukan menjadi pembela berpihak orang-orang yang jahat. Jadi dengan nikmat Allah semata ya Allah, saya tidak terlibat pembelaan orang-orang yang jahat. Dengan standar kejahatan apa? Sekarang gini, Nabi Musa itu penjahat versi
Standar kejahatan Fir'aun kejahatan. Buktinya apa? Lari, kalau bukan kejahatan dan lari dia. Padahal bisa dapat perlindungan kan orang dekatnya. Sebab ini, apakah bukan sebuah siksaan ketika kita ini membela sesuatu yang tidak layak dibela? Kenapa? Pasti berbohong ketika saya membela itu. Apa bukan nikmat itu? Coba bayangkan ketika kita itu menjadi pembela, itu ya orang-orang yang salah. Dan tidak ada argumentasi kecuali kebohongan kan? Tapi kita akan memandang kalau berhasil ya sukses saja. Maka Nabi Musa ketika diperintah kembali lagi, inna khafu ayakun, ya Allah saya kuat takut. Fir'aun itu kejam, meskipun saya orang dekatnya mulai kecil hidup di istana, saya ini penjahat dengan versi konstitusinya Fir'aun. Nah, pertanyaan ini, wa rabbaka fakabbir. Ini ya, rububiyahnya itu fakabbir, besarkan. Jadi dalam hidup ini pola-pola yang terjadi antara kita, kontak-kontak vertikal yang terjadi antara kita ini, kontak siapa yang kita gunakan standar untuk pola hubungannya. Nilai yang diturunkan atau yang saya pahami sendiri. Oh itu suku saya harus saya tolong. Ini bangsa saya harus saya tolong. Ini ya, ikatannya sama dengan saya apa gitu. Padahal menurut Islam yang namanya universal menurut Islam itu unsur apa kalau itu Allah berikan pertolongan saudaramu baik saat melakukan kezaliman maupun di saat menjadi sebuah korban kezaliman. Tolonglah. Ya Rasulullah, kalau dia menjadi korban kezaliman saya bisa bagaimana ketika dia menjadi sebuah pelaku kezaliman? Cegah supaya dia tidak berbuat zalim. Ini pola Islam. Nah, waktu itu dan sampai hari ini, apakah itu menjadi sebuah pola interaksi? Makanya dimiraskan Nabi itu dalam rangka apa? Ini loh kamu mendapatkan konsep langit kamu itu. Maka konsep yang diturunkan itu besarkan bagaimana? Jangan membesarkan masalah-masalah yang kau hadapi. Kita kan banyak kadang menghadapi masalah-masalah kan. Maka kalau kita kembalikan, salah ketika kita mendapatkan masalah, lari dari yang memilih masalah. Seharusnya kembalikan kepada yang semua permasalahan itu Allah sudah mencanangkan di dalam log mahfudnya. Masalahnya itu bukan gagal berhasil, saya menjadi korban, ya, atau yang dikorbankan. Siapa yang mengorbankan kita di dalam kehidupan ketika menghadapi masalah-masalah ini? Banyak kita kan membesarkan masalah, tapi solusi dari Allah tidak banyak kita hormati. Maka aturan mengatur untuk besarkan sama dalam kehidupan. Ini kabar itu kan berusaha terus. Kabar ya kabiru takdir itu senantiasa. Itu maka niatnya ini harus ditata. Ini Rasulullah mengalami sebuah proses ini. Secara alamiah mengalami yang namanya takut, khawatir. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Kemudian wasiyah maka fatohir. Ya, siap itu baju. Ya. Fatohir maka bersihkan, sucikan. Hadirin, kalau makna baju yang dipakai Rasulullah itu paling bersih, paling suci. Ini apa maknanya? Ya, aurat kita ini apakah hanya cukup ditutupi kain material ini? Ini kan melindungi tubuh kita di saat yang sama, ya harus ada keindahan di dalam ini. Layaknya orang berbusana kan gitu kan, bukan sekedar menutup aurat, perlindungan bagi tubuh kita. Ya, tapi di saat yang sama harus ya berselimut dengan keindahan. Makanya Rasulullah mulai awal itu sudah dapat gelar Muhammad Al-Amin. Itu kan siapa yang memberi Al-Amin itu? Orang yang pantas dan layak untuk dipercaya. Kenapa tidak pernah bohong? Tidak pernah bohong Nabi itu. Loh, kalau tidak pernah bohong, tutur katanya semenjak kecil, apakah sudah dewasa yang seharusnya akal harus bisa menerima? Kalau belum dewasa tidak pernah bohong, apakah
ketika mengajak kepada konsep-konsep ajarannya Allah turunkan berbohong? Untuk apa Rasulullah berbohong? Ini ya, dan nanti ada peristiwa di balik ini. Maka apapun yang menghiasi diri kamu, tutur kata, sepak terjang, bersihkan. Dibersihkan dari mana? Konsep-konsep yang bukan dari Allah. Ketika saya mengambil, itu kan saya punya pendorong hasrat. Apakah cukup hasrat saya yang saya jadikan standar? Yang penting saya berhasrat dorongan ini. Sekarang gini, pendorongnya siapa? Kepada apa? Ini kepada siapa? Ini kan yang suci kan gitu kan. Umumnya waktu itu kan enggak. Yang penting saya punya motivasi dorongan. Ya. Kemudian kepada apa hasratmu itu kau tujukan? Ini kan butuh pembimbing. Itu ya. Maka jangan sekedar kita fahamkan baju itu yang melekat ini saja. Jangan kita bayangkan rumah tempat tinggal berteduh, rumah materialnya itu saja. Ini kan ideologi materialisme. Keberhasilan atau ukur kebenaran itu yang menghasilkan. Kalau gagal, salah, simpulkan gitu. Ini kata Allah bahaya ya. Jadi pembicaraan ini sampai hari ini berlangsung itu. Makanya ambil, berikan peringatan karena pada tersadarkan orang itu. Makanya nanti kalau mati langsung sudah sadar. Hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga saat datang kematian pada masing-masing mereka itu. Qala rabbi irji'un. Sekarang ya Allah, kesadaran saya tersentak. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu, agar aku melakukan sebuah kegiatan aktivitas ya solihan yang sesuai pembekalan. Ini pembekalan, ini awal mulai pembekalan. Fima taraktu, dalam banyak hal yang saya tinggalkan standar pembekalannya. Jangan sampai ketika kematian itu sudah datang, ya peringatan-peringatan itu baru masuk di dalam alam kesadaran kita. Seharusnya tidak gitu ya. Ketika kita membaca, mengamati ya Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, kesadaran kita itu sudah harus dekat kepada kesadaran yang memang Rasulullah waktu itu awal disuruh memberikan peringatan-peringatan. Kenapa? Waktu itu sudah banyak yang lupa dan kesadarannya dijajah oleh pemahaman ideologi materialisme pada zaman itu dan sampai hari ini. Ini ya, maka sucikan. Sebab waktu itu orientasinya bukan kesucian, tapi apa? Sampai hari ini kan gitu. Yang menghasilkan itu sebuah kebenaran, yang gagal itu harus ditolak. Kenapa? Itu sistemnya gagal. Hadirin, ya masalah-masalah kesucian hati ini penting sekali. Sebab kalau hati itu tidak diisi program yang diturunkan oleh Allah, dalam kali ini terakhir itu Al-Quran, pasti cara pandang kita keliru. Ketika keliru, ya objek yang sama yang seharusnya itu kenikmatan jadi petaka. Istri yang sama, orangnya sama, dia perempuan. Itu ya. Tapi ini sumber petaka bagi orang lain kan itu sebuah ketenangan kan. Lintas bunuh wilayah. Karena pola kontak ini harus suci. Perzinahan ini tidak suci. Itu ya. Orang yang dikasih pandangan hidup bukan dalam pandangan hidup Allah, ketika kontak-kontak yang terjadi itu kotor, sehingga ada jadi musuh. Istrinya sama, kok jadi musuh? Di saat yang sama bisa menjadi ketenangan. Kenapa? Bukan materinya. Itu ya. Makanya difahamkan. Ya, kalau siapa tahir itu ada mesin laundry, mesin cucinya. Tapi apakah jiwa itu tidak perlu dicuci? Perlu. Ada ayatnya, padahal manusia Rasul itu paling suci dalam kehidupan. Belum jadi nabi sudah bersih. Jangankan badannya, ini tutur kata sepak terjangnya itu sudah dapat gelar yang bisa dipercaya. Apa yang disucikan? Yaitu tadi
masalah-masalah yang kau hadapi, jangan itu yang kau pandang besar, tapi standarisasi dari Allah dalam interaksi sosial maupun pribadi itu yang kau hormati dalam kehidupan kita. Warujza, rijis itu kan kotor. Fahjur, maka tinggalkan. Kotor mana Rasulullah paling bersih, apalagi setelah jadi Nabi. Rasulullah ya, kutiba ilayya min dunyakum tib wan nisa, urusan-urusan dunia yang itu tertarik kepada aku. Kutiba itu dijadikan tertarik. Jadi alam ini tertarik kepada Nabi, urusan dunia. Apa itu? Wanita. Sudah dapat dipastikan orang yang mendekati Nabi masa orang kotor. Hanya yang senyawa saja. Itu ya. Jadi Nabi itu urusan-urusan duniawi gandrung ke Nabi, bukan Nabi yang mencari. Nabi dicari oleh dunia. Apalagi kemudian nomor 2 aktif parfum. Nabi tanpa butuh parfum. Sudah ada untuk Nabi. Masa dalam satu riwayat itu ada yang waktu Nabi keringat itu diambilkan ke atas. Parfum. Rijis, kotor, hindari. Apa kotor ini? Orang memandang mungkin sebuah kotor itu bersih. Seperti halnya orang memandang kebersihan itu sebuah kotoran. Ya tergantung pemahamannya. Pertanyaannya ini, orang yang mencuri itu tindakannya kan kotor. Hasilnya kotor apa enggak? Pertanyaannya gini, standar mana yang kita gunakan? Ini sebuah pencurian. Ayo. Jadi Al-Quran ini berlaku sampai hari ini. Pandangan hidup materialisme kan gak gitu. Yang kotor itu kotor yang bisa dilihat, kotor yang tidak bisa dilihat banyak. Ini ya. Coba Nabi doa ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwa saya ini pengendalian. Wa zakkiha, bersihkan, sucikan ya Allah jiwa saya ya. Anta waliyuha, engkau lah pengendali jiwa saya, kejiwaannya. Iya. Anta khairu man zakkaha, engkau lah yang terbaik yang mensucikan jiwa saya. Jadi kejiwaan ini mana sekarang ini yang dikuasai, yang dijajah itu kejiwaannya. Sehingga orang tidak merasa aku itu tertipu. Mana tertipu saya ini? Saya bisa berpikir kalau tertipu. Pertanyaannya gini, kalau Rasulullah itu disuruh membesarkan tugas, jangan masalah yang kau hadapi, ya wajar ya. Semacam itu ya, kebenaran dimaknai ya. Orang yang punya kekuasaan dan uang. Apakah ini tidak menjadikan orang sudah terkendali dengan itu? Itu ya. Sampai standar pola-pola hubungan itu ditentukan mana apa yang saya dapat. Nanti ada itu ya. Wala tamnun tasmaksir. Ya. Kamu ketika memberi jangan berorientasi apa yang saya dapatkan lebih banyak dari yang saya beri. Itu kan materi. Pertanyaannya gini, pola-pola dagang internasional sampai terjadi perampasan aset-aset sebuah negara, apa bukan pandangan ini yang digunakan? Apa ada kalkulasi itu ketika orientasinya itu nilai-nilai materi tadi? Ini ada ayat tadi, wala tamnun tastaksir. Itu ya, jangan kau memberi dengan harapan memperbanyak dari yang kau berikan. Berarti kalkulasi apa ini? Materi kan? Nah di sini waruju zakafjur, rijis, kotor, itu hindari. Apa kotoran? Jiwanya Nabi itu jiwa yang bersih. Ini pesan untuk siapa? Umatnya. Ini umatnya. Hadirin Allah. Banyak hari ini orang memandang kotor tidak kotor, seperti hanya yang tidak kotor malah dipandang kotor. Kenapa? Pijakan cara pandangnya sudah berbeda. Itu yang dikatakan alam kesadarannya itu sudah dijajah. Kalau wilayah itu kan gampang saja. Maka penjajah yang paling baik itu apa?
penjajah, bagaimana yang terjajah itu merasa dan pernah terjajah. Itu ya. Masa Kartini itu sadar kondisi ini kan setelah belajar Quran. Ya setelah saya ikuti belajar Quran ya darat Soleh darat Semarang. Bangsa kita ini bangsa yang dulu gimana? Dia punya gunung kekayaan berupa emas, tapi dia tidak tahu gunung itu apa itu Al-Quran. Makanya orang ngaji Quran itu paling dibenci penjajah. Kenapa? Itu merubah polanya nih loh. Yang menurut orang tidak ancaman, itu ancaman itu. Itu ya. Sehingga bagaimana dia harus minta untuk dijajah. Minta dijajah. Penipu yang paling handal itu bagaimana caranya orang yang tertipu tidak merasa tertipu. Maka dikasih pandangan itu kan. Makanya awal itu fakir, berikan peringatan ini bahaya. Itu ya. Ayo coba hadirin rahimahullah, ini pandangan hidup awal-awal diturunkan. Jadi hindari pola-pola pendekatan ya yang tidak tersambung dengan konsep yang diturunkan oleh Allah. Wala tamnun ya. Wala tamnun dan janganlah kamu ya, memberi taksir dengan kalkulasi apa? Saya harus memperoleh lebih banyak dari yang saya keluarkan. Ada pengorbanan di sini? Tidak ada jiwa pengorbanannya. Orang mengatakan jiwa individualisme, jadi pandangan individu. Ya enak sehingga apa? Orang tahu harus menciptakan korban orang yang tidak tahu. Kenapa? Kalau orang tahu tidak membawa korban orang yang tidak tahu, tidak ada untungnya. Jadi pembodohan. Dibodohkan dari apa? Nah sekarang ini dibodohkan dari Allah. Kalau dengan Allah sudah bodoh, dirinya tidak tahu. Kalau dirinya untuk apa, kemana, apalagi masa depannya sudah tidak tahu nih. Semoga hidup ini dari oleh untuk Allah, dari oleh untuk Allah. Dalam kitab-kitab kan itu. La tarham minal kauni wal kaun. Jangan kau hanya berharap dari oleh alam ini saja. Itu ya. Tapi beranjaklah minal kaun ilal minal mukawwin. Beranjaklah dari alam ini untuk yang menciptakan alam. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Itu maknanya yang bisa ditangkap dengan pemahaman yang paling sederhana. Rasulullah Isra itu kan perjalanan lurus insan. Ini kan bisa teknologi kan? Tapi apakah teknologi itu menyelesaikan problema masalah kemanusiaan? Oh, tidak ada jiwa pengorbanannya. Apakah tidak sakit ketika kita mengatakan gini? Nah, saya sekolahkan, nanti ada yang saya ngiri. Ketika gagal, kecewa dengan anaknya. Lu kok tujuannya gitu? Bukan menyelamatkan ini, menyelamatkan masa depannya. Masa depannya itu bukan sandang pangan bapak. Akhiratnya itu kan masa depan. Itu ya, coba doa-doa Nabi. Apakah yang dikhawatirkan Nabi-Nabi itu menjadi kekhawatiran kita? Ya, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi inni khiftul mawaliya min wara'i. Ya Allah, anugerahkan ya Allah. Saya ini keturunan orang-orang yang sesuai standar pemesanan. Apa jadi hamba Allah? Tujuan masa depan akhirat, caranya Islam. Nah, kekhawatiran Nabi-Nabi itu kekhawatiran orang yang paling cerdas. Itu kekhawatiran tingkat yang paling dewasa. Apakah itu menjadi kekhawatiran kita? Ini ya. Nah, hadirin rahimahullah, maka wala tamnun taksir itu sebuah jiwa pengorbanan. Ini ya. Insyaallah hadirin rahimahullah. Sebab hidup ini mengeluarkan. Ada yang kita keluarkan. Kita ini dikeluarkan dari bumi.
Coba perjuangan sel telur menuju rahim ibu. Itu jam asam yang bisa mati. Ya, jadi tidak sampai di sana sudah mati kubur. Yang jadi cuma satu, dalam bentuk sel telur ini sebuah pengorbanan perjuangan. Masa manusia itu ada hadir seperti yang bukan manusia harus memaksa sesama, tidak ada pengorbanan. Kalau Nabi yang paling banyak perang itu siapa? Rasulullah. Dalam sejarah 75 kali, kurang lebih 75 kali Nabi itu bertempur untuk merebut kekuasaan. Nabi tidak punya mahligai kekuasaan yang harus direbut. Nabi tidak punya singgasana, tidak punya trofi, tidak punya baju raja khusus. Apakah itu menjadi sebuah tujuan bahwa Nabi itu merampas? Tidak, justru peperangan Nabi itu sebuah pengorbanan di dalam kehidupannya. Ada turun surat Al-Anhar itu kan? Iya, hadirin rahimahullah. Jadi jangan kau memberi dengan berkalkulasi, ya saya harus mendapatkan lebih banyak dari yang saya berikan. Oh, tidak ada itu kalkulasi material. Maka wali rabbika fasbir, hanya semata li rabbika, bagi pengatur, pencipta, pemelihara Muhammad, fasbir, bertahan. Gak kata-kata yang dilarang itu ya larangan. Yang diperintah itu perintah Allah. Saya tidak melihat tersikut ketika saya menjalani perintah menjauhi larangan Allah, tapi saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kau larang ini ya Allah? Siapa pula yang kau perintah? Tidak ada apa-apanya. Bagi Allah tidak ada apa-apanya. Justru kita dikasih bobot nilai, yaitu menjadi manusia-manusia yang takut di dalam keperpihakannya kepada Allah. Sudah saya? Sudah. Hadirin rasulullah, wali rabbika, kesabaran kita ini untuk Allah. Padahal Allah tidak butuh kan? Artinya keperpihakan kamu itu semata kepada standar pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan standar pemahaman awal ini. Sebelum orang lain kan Rasulullah. Coba mutafir Rasulullah, kabir kabir katohir, warun syafaju Rasulullah, walatamun tas taksir, wali rabbika, berapa kali kamu. Itu untuk kita juga. Apakah tidak bukan sebuah standar kemuliaan saat kita menjadi pengikut Nabi Rasul akhir zaman yang kamu harus ini, jangan ini, ya kamu ini harus ini. Nah, itu kemuliaan dari Allah SWT. Makanya Allah
أشهد أن محمدا رسول الله. حي